Indonesia lolos Piala Dunia 2026 menang melawan Arab Saudi masih terbuka lebar. Jadi kabar bagus, Eliano bakal masuk ke dalam skuad timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi. Kevin Dix belum pulih sempurna. Erick Thohir tuntut Sintayong bahwa timnas Indonesia masuk ke ranking 9 Asia. Ini alasannya. Jadi simak berita selengkapnya. Indonesia lolos Piala Dunia 2026 menang melawan Arab Saudi masih terbuka lebar. Kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang dengan skor 0-4 pada matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 menutup sebagian peluang lolos otomatis ke putaran final. Namun harapan masih tersisa bagi anak asuh Sintayong, terutama melalui jalur babak keempat. Dengan persaingan yang ketat di papan klasmen, peluang Garuda untuk bangkit saat tergantung pada hasil laga-laga berikutnya, terutama melawan Arab Saudi. Pasukan Sintayong berada dalam tekanan setelah menelan kekalahan pada dua laga terakhir. Indonesia baru saja kalah dari Cina dan juga Jepang. Sementara itu, kedatangan kembali Hervé Renard sebagai pelatih Arab Saudi membawa angin segar. Meskipun tidak menang, hasil imbang di markas Australia merupakan pencapaian yang positif. Namun performa Arab Saudi masih belum benar-benar optimal. Pada 5 pertemuan terakhir, Indonesia tidak pernah menang melawan Arab Saudi, 3 kali kalah dan 2 kali imbang. Namun Indonesia tidak pernah kalah dengan skor yang telak. Jadi perbedaan level antara kedua tim seharusnya tidak terlalu jauh. Bermain di kandang bisa menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Namun secara mental skuad Garuda tidak dalam kondisi ideal setelah 2 kekalahan beruntun. Jika situasi itu tidak bisa ditangani Sintayong sebagai pelatih, Indonesia bisa dalam situasi yang semakin sulit. Arab Saudi punya masalah yang pelik di lini depan. 3 laga terakhir, Arab Saudi tidak pernah mampu membobol gawang lawan. Lini depan mereka tumpul. Jika Hervé Renard tidak menemukan solusi yang tepat, mereka mungkin akan pulang dengan 1 poin. Namun media Inggris membuat prediksi untuk pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi. Mereka memperkirakan pertandingan bakal berakhir 1-0 untuk kemenangan Indonesia. Menghadapi The Green Falcons, Indonesia mendapatkan tambahan kekuatan di lini tengah dengan kembalinya Ivar Jenner. Gelandang 20 tahun itu absen saat melawan Jepang karena menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Arab Saudi sendiri memasuki babak kualifikasi ini dengan tujuan mengamankan tempat di Piala Dunia untuk ke-7 kalinya. Jadi kabar bagus, Eliano bakal masuk ke dalam skuad timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi. Kevin Dix belum pulih sempurna. Eliano Reijnders baru-baru ini ramai menjadi bahan perbincangan di kalangan supporter timnas Indonesia. Banyak yang kasihan dengan nasibnya dalam timnas Indonesia saat ini. Padahal posisinya yang datang sebagai pemain naturalisasi membuat banyak pihak berharap dia bakal menjadi pembeda di dalam skuad timnas. Namun penilaian berbeda yang dilakukan Sintayong membuat supporter bingung. Sebagai pemain yang dia inginkan, nyatanya tidak membuatnya menjadi pemain inti. Sisi positifnya adalah itu menjadi bukti bahwa tidak ada pemain titipan dan tidak akan ada jaminan skuad inti tanpa kualitas mumpuni di tubuh timnas Indonesia. Kini ada kabar terbaru dari manajer timnas Indonesia Sumarji yang membuka peluang Eliano Reijnders masuk skuad Garuda untuk laga melawan Arab Saudi. Sumarji mengatakan peluang Eliano untuk masuk ke dalam skuad timnas Indonesia saat melawan Arab cukup terbuka. Namun Sumarji menyebut keputusan terakhir akan ada di tangan Sintayong juga. Soal Eliano beberapa hari ini menjadi trending topik. Tetapi kembali lagi, pemilihan pemain semuanya keputusan Coach Sintayong. Tetapi kalau lihat kondisi saat ini, Eliano mungkin masuk ke dalam 23 pemain, ujar Sumarji. Sumarji kemudian memuji sikap Eliano. Walaupun sudah 2 kali beruntun tidak masuk ke dalam skuad Indonesia saat melawan Cina dan Jepang, Eliano tetap bersikap profesional. Eliano itu punya kepribadian yang baik. Dia anak yang betul-betul menerima apapun keputusan yang diambil pelatih. Tetapi dia tetap profesional. Itu bagian terpenting yang harus kita belajar, terutama pemain-pemain muda Indonesia. Kalau lihat perkembangan saat ini Eliano, dia sangat profesional. Dia berlatih tetap semangat dan tidak memperlihatkan rasa kecewa. Ya, kita lihat perkembangan hari ini. Mudah-mudahan jadi pilihan Sintayong. Kita lihat nanti, ucap Sumarji. Terkait kondisi Kevin Dix yang mengalami cedera, Sumarji menyebut pemain FC Copenhagen itu kemungkinan besar absen saat Indonesia melawan Arab Saudi. Kevin Dix sampai jam 11.30 hari ini, saya berdasarkan informasi tim dokter dan saya lihat pagi ini kemungkinan sangat kecil peluangnya untuk bisa bermain, ujar dari Sumarji. Tiba-tiba saja media Vietnam klaim dapat info A1 sebut posisi Sintayong di timnas Indonesia bakal digantikan 2 pelatih ini. Media Vietnam merilis sebuah artikel yang menyebut jika Sintayong bakal segera lengser dari kursi kepelatihan apabila timnas Indonesia kalah dari Arab.
Menurut mereka, Indonesia telah menyiapkan 2 kandidat pelatih kelas dunia yang dikabarkan telah mengetahui karakteristik pemain keturunan Belanda di skuad Garuda. Seperti diketahui, kiprah Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia menuai sorotan lantaran kans mereka menuju fase berikutnya kian berat. Sebelumnya, skuad Garuda tampil cukup meyakinkan ketika berturut-turut menahan imbang Arab Saudi dan Australia dalam 2 laga awal kualifikasi. Namun lawatan ke Bahrain dan juga Cina pada Oktober lalu justru berakhir tragis bagi timnas Indonesia. Skuad Sintayong hanya mampu membawa pulang 1 poin saja dari 2 pertandingan itu. Padahal banyak pihak yang jelas-jelas mengunggulkan timnas Indonesia mencatatkan kemenangan dalam 2 pertandingan tandang tersebut. Maka dari itu sapu bersih 5 laga tersisa menjadi sesuatu yang dirasa wajib diraih oleh timnas Indonesia apabila ingin mimpinya finish di 4 teratas tetap terjaga. Melihat kondisi tersebut, sejumlah supporter Indonesia nampak kehilangan kesabaran jika skuad Garuda tetap dilatih oleh Sintayong. Gerakan nyata bahkan terjadi di media sosial Twitter, di mana tagar STY Out langsung menggema tidak lama setelah Indonesia dikalahkan Jepang. Ada pendapat yang menyebutkan jika tim Indonesia tidak bisa meningkatkan performa pada pertandingan melawan Arab, maka PSSI harus segera mencari pengganti Sintayong, tulis dari Soha Devian. Media Vietnam Soha mengatakan jika Indonesia bisa merekrut 2 pelatih Eropa yang berpengalaman menangani pemain Belanda, yaitu Jurgen Klopp dan Erik ten Hag. Jurgen Klopp sedang berada di Indonesia tidak lama seusai skuad Garuda kalah dari Jepang. Dia sedang berlibur di Bali. Soha berujar bahwa kedua sosok itu sangat cocok melatih pemain timnas Indonesia yang kebanyakan dihuni oleh bintang-bintang asal Eropa. Taktik Harvey Renard bocor, timnas Indonesia mau digempur pakai 4 cara ini. Media Arab Saudi bocorkan taktik Harvey Renard melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda bakal digempur dengan 4 cara. Tekanan besar saat ini ada pada Harvey Renard, sosok yang menggantikan Mancini sebagai pelatih Arab Saudi dalam ajang kualifikasi. Harvey Renard segera memimpin tim Arab Saudi dalam laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, tetapi hanya berbuah imbang melawan Australia. Raihan 1 poin itu belum memuaskan publik Saudi Arabia. Sebagai sosok yang sudah tidak asing lagi dengan Green Falcons, pelatih Prancis itu dituntut bisa menang. 3 poin melawan Indonesia bakal sangat membantu Arab Saudi menempel posisi Jepang yang memimpin puncak klasemen grup C. Namun jika kalah akan menjadi petaka bagi mereka. Oleh sebab itu, taktik khusus dipersiapkan Harvey Renard yang sayangnya justru dibocorkan dan disebarkan oleh salah satu media lokal Arab Saudi. Media Arab Aryadia.com menyebut Harvey Renard bakal mengandalkan 4 cara dalam menggempur Indonesia di kandang lawan. Mulai dari umpan silang ke kotak penalti, tembakan dari luar kotak penalti, serangan dari sayap hingga fokus pada pertahanan dengan menutup area manuver lawan. Menurut sumber kepada Aryadia, pelatih asal Prancis itu mengandalkan umpan silang dari luar kotak penalti, tembakan menandakan ke arah gawang, dan menyerang lewat sayap, fokus pada aspek bertahan dan menutup area manuver, tulis dari Aryadia.com. Harvey Renard tidak menganggap main-main pertandingan melawan Indonesia. Menurutnya laga ini sangat krusial bagi tim asuhannya saat ini. Bahkan karena saat ini Arab hanya mengoleksi 6 poin dan berada di peringkat ketiga klasemen, tetapi karena tujuan timnya tampil di putaran final Piala Dunia. Di sisi lain, timnas Indonesia kekalahan dari Jepang menjadi pukulan telak, tidak hanya untuk tim tetapi juga untuk fans skuad Garuda. Karena itu melawan Arab Saudi di kandang sendiri 3 poin menjadi misi utama yang harus diselesaikan Sintayong. Posisi Indonesia di klasemen grup C saat ini sangat mengkhawatirkan. Sempat diprediksi menjadi kuda hitam, tetapi gagal. Erick Thohir tuntut Sintayong bahwa timnas Indonesia masuk ke ranking 9 Asia. Ini alasannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memiliki pandangan menarik perihal komposisi skuad timnas Indonesia saat ini. Dia menyebut materi para pemain Garuda saat ini sudah setara dengan Jepang dan Korea, serta layak masuk 10 besar di Asia. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat 130 dunia dalam ranking FIFA. Jika diurutkan khusus negara-negara Asia saja, skuad Garuda kini menempati urutan ke-23. Menurut Erick Thohir, posisi Indonesia saat ini sangat jauh dan tidak sesuai dengan komposisi serta materi skuad Garuda yang ada. Karena itu JIZ dan kawan-kawan harus mengupayakan untuk terus naik kelas. Kalau kita mau ke depan berlanjutan, ranking 9 terbaik di Asia. Kalau saya melihat Indonesia pantasnya di top 9 Asia, ujar Erick Thohir. Dasar Erick Thohir mengungkapkan hal itu tidak lepas dari beragamnya latar belakang para pemain timnas Indonesia saat ini. Skuad Garuda sekarang tidak seperti yang sudah-sudah, di mana hanya diisi oleh pemain-pemain yang berlaga di Liga 1. Timnas Indonesia sekarang sudah banyak diperkuat oleh para pemain diaspora alias abroad.
Untuk periode November saja, dari 27 daftar nama pemain yang ada, 16 diantaranya berstatus abroad. Selain itu, para pemain abroad yang ada juga tidak sembarangan. Timnas Indonesia sekarang punya Kevin Dix, pemain FC Copenhagen yang berpengalaman bermain di kompetisi Eropa. Kevin Dix bahkan pernah mencicipi atmosfer Liga Champions. Kualitas pemain kita ini sama pelatih Jepang juga sudah dipuji, kualitasnya sudah standar. Ini ada pemain yang bermain di Liga Champions, ada pemain yang di Liga 1. Saya rasa tidak banyak negara di Asia punya pemain seperti kita juga sekarang selain Jepang atau mungkin Korea, ungkap Erick Thohir. Karena itu Erick Thohir menilai seluruh pemain timnas Indonesia harus mau dan bisa mengupayakan target ranking 9 Asia tersebut. Tidak boleh ada lagi ego atau mau menang sendiri.